Kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Serius. Nomor satu, kita sendiri. Anak-anak muda itu sangat percaya bahwa apa yang mereka mengerti itu sudah yang paling penting. Statistiknya agak menakutkan gitu ya. Yaitu untuk bisnis baru 80% itu tutup dalam 4 tahun pertama. Tapi karena Anda sangat tekun dan Anda passion dengan itu, maka Anda akan berhasil. Em, saya merasa ingat sama Jasmine ya, terutama kayaknya pada waktu saya ke KFC gitu ya. Saya merasa kepingin banget pesen banyak, terus kemudian saya memang mendengar sesuatu gitu. Terus kemudian saya noleh, terus saya ngeliat Jasmine gitu. Dan saya merasa saya mendengar, jangan pesen banyak-banyak. Jadi pada waktu itu telepatinya itu berjalan kepada saya. Jadi thank you banget Jasmine. Teman-teman, tugas saya hari ini itu cukup berat ya, karena saya mesti cerita tentang leadership, suatu hal yang menurut saya besar sekali gitu ya, dan kompleks. Tapi untunglah tugas saya itu cuman supaya tidak satupun dari Anda yang tertidur selama itu. Jadi tolong ya teman-teman, kalau ada temennya yang mau tidur dibangunin gitu. Eh, saya mulai. Gimana ya pakainya? Dipencet apa? Oh udah ya? Oke. Jadi ada macam-macam ya. Saya punya 30 menit bahan, kemudian 15 menit Q&A, tapi karena terlalu banyak maka saya mungkin akan masuk ke business leadership dulu gitu ya. Kemudian kalau kita ada waktu yang lain kita bahas yang lain. Gitu. Nah ketika saya berpikir tentang leaders yang ingin saya share ya, saya bertanya-tanya apa sebetulnya ya, siapa yang saya paling inginkan untuk share gitu. Saya mesti mengarahkan kemana ini? Oh ke situ ya. Jadi mindful leader bukan hanya di bisnis gitu ya, tetapi di setiap saat gitu ya. Oke, sorry teman-teman. Nah, jadi saya akan cerita sedikit aja gitu ya. Ini adalah background saya ya, University of California, Irvine, sering masuk film, yaitu film-film horor ya di situ. Ini betul-betul populer di film horor. Jadi wajah saya seperti ini ya, mohon maaf. Kemudian dari sini saya ngambil Bachelor of Psychology, kemudian saya terusin ya, University of Oregon. Saya ngambil di situ, cukup sejuk ya, cukup sejuk karena hujan terus di sana. Dan dari situ saya meneruskan ke Trisakti, ya. Saya mendapatkan S3 saya, dan hari ini saya mengambil PhD di China, gitu ya, di Chinese Medicine di Jiangxi University of Chinese Medicine. Saya tinggal di Amerika 13 tahun, dan saya harus mengatakan bahwa masa depan ada di China. Ya. Kedua anak saya ada di Amerika, dan setiap tahun saya ke sana untuk menjenguk mereka, tapi terus terang saya melihat bukan masa depan di situ. Dan mohon maaf kepada teman-teman lain yang juga backgroundnya sama dengan saya di sana ya. Dan untuk itu maka saya juga mengatakan ada beasiswa gitu ya, beasiswa untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke Chinese Medicine ya. Itu tinggal diklik aja gitu ya. Dan ini pada waktu saya kuliah di sana dan sampai sekarang masih gitu ya. Ini sayanya itu guru-guru saya gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang pinter luar biasa teman-teman. Jadi saya kepengen kita juga bisa niru mereka ya. Banyak pengalaman saya yang indah sekali di China dan saya kepengen Anda juga ngalamin. Nah, saya seperti yang saya katakan, saya berpikir siapa ya pemimpin yang mau saya share gitu. Dan saya melihat jadi kalau kita lihat sejarah peradaban gitu, maka ternyata peradaban itu sudah mulai ada dari 3000 tahun sebelum Masehi gitu ya. 3000 tahun sebelum Masehi. Siapa yang tahu kerajaan apa yang kira-kira sudah ada 3000 tahun sebelum Masehi, tahun 3000 sebelum Masehi? Siapa? Ya betul ya, yang ngomong Mesir nanti kita kasih bakpao ya. Nah kemudian
Nah itu adalah Mesir ya, kemudian di China itu ada dinasti Xia ya, kemudian diteruskan oleh India 1500, kemudian Yahudi ya tahun 1000, kemudian Cyrus 600, kemudian 350 itu adalah Alexander ya, kemudian si Huangti tahun 250, kemudian ini diteruskan oleh dinasti Han, kemudian tahun 80 Caesar dan seterusnya ya dan seterusnya. Nah, ketika saya ngecek, maka ternyata di berbagai buku di seluruh dunia itu yang betul-betul ada terus gitu ya. Itu adalah tokoh ini gitu ya, si Cyrus the Great. Cyrus the Great. Jadi dia dianggap betul-betul great gitu ya. Jadi bukan Alexander the Great karena hari ini sekarang sedang diperdebatkan ya, mana yang lebih dahsyat, Alexander the Great yang sudah mewarisi istana dari ayahnya Philip ataukah siapa gitu ya. Tapi menurut saya Cyrus betul-betul besar ya. Nah ini kisahnya juga ya menurut saya sangat bagus untuk kita pelajari gitu ya. Ini pada akhir seminar ya menurut saya jempol saya akan sedikit lebih pendek gitu karena saya mencet ini terus gitu ya. Nah ini kurang lebih jadi kita bisa ngelihat gitu ya bahwa ini kejadiannya itu terjadi sekitar hampir sama pada saat Buddha sedang hidup gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ya itu wilayahnya dia gitu ya, wilayahnya dia. Namanya sekarang sudah tidak ada karena itu terjadi 2500 tahun yang lalu, ya. Dan ini ya, nah ini adalah tempat yang dia pegang gitu ya. Dan kenapa dia begitu hebat ya. Ini mungkin ada nama-nama di sini yang Anda masih ingat ya, Greece itu Yunani ya, dulu hebat sekali, masih ada Egypt, ya, Assyria masih ada ya. Nah ini adalah tempatnya dia. Gedrosia ini mungkin Anda ingat ya, ini adalah padang gurun ya, di mana tentaranya Alexander the Great itu akhirnya mati banyak sekali. Gitu ya. Nah dan kita akan mulai dengan tempat ini ya. Tempat yang ini itu adalah dipimpin oleh satu orang ya yang sangat luar biasa, saya tunjukkan. Itu Gedrosia tadi itu ya. Nah ini Astyages ya, yang tadi itu Media itu raja yang paling terkenal di dalam kerajaan Media itu adalah Astyages ya. Dan besarnya kayak apa? Nah ini bandingkan dengan Indonesia saat ini gitu ya. Indonesia saat ini ya kira-kira adalah 1,9 juta, sementara Astyages pada saat itu telah menguasai 2,8 juta kilometer persegi. Jadi besar sekali tempat itu ya. Nah, dia punya seorang putri, namanya Putri Mandane, dan putri ini mimpinya itu selalu membuat beliau gelisah gitu. Karena dia mimpi bahwa Putri Mandane itu akan mengeluarkan banjir, ya, dan banjir itu akan memenuhi seluruh kerajaannya. Dan dia bertanya-tanya kepada para penasihatnya, apa ya artinya mimpi itu? Terus para penasihatnya bilang bahwa putri ini akan menyebabkan kerajaannya tenggelam gitu ya. Dan raja yang sangat berkuasa ini, ya, seperti yang Anda lihat daerahnya luar biasa, menjadi ketakutan ya, maka dia mengambil putrinya kemudian dikawinkan pada seorang raja daerah kecil sekali ya, yaitu Ansan. Namanya adalah Kambises ya. Kambises. Jadi nama-nama ini mungkin Anda sudah tidak pernah dengar gitu ya. Nah, setelah anak dari kedua orang itu lahir ya, maka mimpi lagi si raja gitu ya. Yang diimpikan ini mohon maaf ya, gambarnya untuk 21 tahun ke atas, tetapi ternyata ada pohon anggur dari tubuhnya si Putri Mandane yang anggurnya itu melingkari seluruh kerajaan. Kembali Raja Astyages bertanya kepada penasihatnya apa artinya gitu ya, dan kembali jawabannya sama, mendekat, ya, mendekat. Jadi kehancuran negara ini makin mendekat, tanda-tandanya bahwa Ratu Mandane ini akan menghasilkan itu. Nah maka si Astyages meminta ketika anak itu lahir ya, suruh bunuh gitu ya. Nah ketika Cyrus anak ini dewasa, kakeknya baru tahu bahwa ternyata tidak dibunuh oleh jenderalnya Haspargus. Tapi tahunya sesudah
Cyrus besar gitu ya. Jadi Astyages memaafkan Cyrus, tapi dia ngajak jenderalnya untuk makan. Pada waktu makan ternyata daging yang disediakan itu adalah daging anaknya jenderal itu sendiri. Ya. Terus dia tanya, menurut kamu gimana? Setelah kamu tahu bahwa itu adalah daging anakmu gitu ya. Haspargus mengatakan, apapun yang menyenangkan raja saya ikuti. Ya udah, dia mau ngomong seperti itu ya. Nah, ketika Cyrus berusia 21, ayahnya meninggal, dia mewarisi dan dia menikah dengan seorang wanita, Kasandane gitu ya. Kemudian kelak dia melatih ya tentaranya walaupun kecil ya untuk perang dan kakeknya mulai ketakutan. Maka kakeknya menyerang Cyrus ya, menyerang cucunya dan dihadapi oleh Cyrus. Oleh Cyrus sebetulnya namanya ya. Dan kemudian kalah ya. Kalah karena apa? Karena Haspargus yang disuruh makan daging anaknya sendiri itu berbalik melawan rajanya dan membantu Cyrus. Ya. Dan Cyrus berhasil mengalahkan kakeknya. Nah, Cyrus kemudian menyatukan Ansan yang kecil itu dengan Media dan menjadi negara Persia, ya teman-teman. Di bawah dinasti Akhmenid. Ya. Nah ini adalah salah satu itu. Nah, jadi saya ringkas ya. Apa yang buat Cyrus the Great benar-benar great? Karena topik kita adalah mindful leadership ya. Yang pertama teman-teman, kalau kita mau jadi pemimpin dan kita semua di sini yang muda-muda ya, kalau Anda mau jadi pemimpin, mau tidak mau, Anda harus punya visi jangka panjang dan strateginya ya, jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, apa yang terjadi dengan Cyrus ya? Dari Ansan dia menguasai seperti itu gitu ya. Sehingga dalam waktu sangat singkat dia menguasai begitu banyak. Dan rahasianya disiplin gitu ya. Jadi mohon maaf pemimpin Buddhis banyak yang lembut hatinya ya. Dan itu bukan rumus yang bagus untuk mencapai visi. Ya.
Nah, dia juga punya ini, yaitu immortal, ya tentara-tentara immortal yang dia latih sehingga menjadi pegangannya dia benar-benar. Jadi itu adalah rajanya yang pertama, punya visi, ya itu harus dan harus jelas. Yang kedua, nah ini cocok ini untuk kita, ya, yaitu sangat menghargai orang-orang yang berjasa. Ya. Dia menghargai orang-orang yang berjasa, pemimpin yang lebih muda, head generalnya, dan para prajuritnya. Ya. Ini adalah ketiga jenderal yang paling diandalkan, ya, Masares, Gorgias, dan Aspargus. Nah, dia membentuk ini, ya, dia bangun Cyrus Cylinder. Di sana dia tuliskan kenapa Babilonia jatuh, karena pada waktu itu mereka ketakutan gitu. Kok raja asing ini datang? Gitu. Apa yang akan terjadi pada kami? Dan dia membuat Cyrus Cylinder. Dia mengatakan bahwa lihat, kenapa Babilonia pada akhirnya jatuh? Dia mau repot ya menjelaskan kepada para rakyat. Ini loh, kenapa saya adalah raja yang tepat untuk kalian. Jadi komunikasinya itu banyak teman-teman. Satu-satunya senjata bagi seorang pemimpin itu adalah mulutnya, komunikasinya, tulisannya. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin yang diem, yang apa? Memang agak repot. Ya. Nah, dan rahasianya yang ketiga adalah bahwa negara yang telah dia kalahkan itu bahkan lebih makmur daripada sebelum dia menjadi pemimpin. Ya. Dan dia mengatakan gitu ya, sukses itu butuh kelembutan, kindness, lebih lagi gitu ya. Generosity and justice, suatu hati yang yang dermawan ya, dan justice, dia mengatakan gitu ya. Jadi sukses harus ditemani oleh kebaikan, kemurah hatian, dan keadilan ya. Hanya mereka yang tenggelam dalam kegelapanlah yang menggunakan sukses untuk memuaskan ketamakannya. Itu yang dia katakan, dan dia ulang-ulang ini berkali-kali. Sehingga semua tentara yang dia sebarkan di negara-negara yang dia kuasai harus memperlakukan rakyat itu seperti ini, gitu ya. Ini adalah dan yang terakhir teman-teman, ya, ini yang harus kita pikirkan dan justru terjadi saat ini, yaitu kreativitas. Ya. Kalau kita melihat ya, banyak sekali hal yang sama. Ya. Kita pun seringkali sama. Namun apa yang terjadi di zaman Cyrus, itu banyak sekali inovasi. Itu adalah Xiangji, ya, ini adalah caturangga. Xiangji dibuat dari I Ching gitu ya. Dan, kok cepet ya. Dan kemudian, nggak bisa mundur ya. Bisa. Ya, dan dia menyempurnakan itu menjadi catrang gitu ya. Jadi dari India oleh dia sempurnakan menjadi catrang. Kemudian apalagi ini Aramik ya, yang alfabet dari Timur Tengah ya, dia ubah menjadi Persia. Dia mengingatkan kita pada tokoh-tokoh seperti Jepang, China ya, yang ini adalah kulkas yang pertama di dunia. Ya. Itu walaupun bentuknya enggak kayak merek Hitachi atau apa. Dan ini adalah baterai yang pertama, ya, yang menyimpan energi dengan cuka, teman-teman. Ini karena saat itu cuman itu bahannya, maka dia lakukan seperti itu. Ya. Dan kemudian dia membuat kantor pos yang pertama di dunia. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Karena dia bilang apa? Perbaiki. Jadi Kaizen atau continuous improvement itu dimulai dari zamannya Cyrus. Dan kemudian dia menghitung pajak yang paling pertama di dunia. Ini loh, caranya kita mengumpulkan pajak di dunia. Ya. Jadi banyak sekali yang dicapai oleh Cyrus dan selama dia berkuasa maka dari kerajaan yang besarnya hanya 2.000 kilometer dia menguasai menjadi 5.500.000 kilometer persegi ya, atau hampir 3.000 kali lipat. Dan bukan itu gitu ya, tetapi negara yang dia kuasai menjadi jauh lebih makmur, rakyatnya jauh lebih happy ya, dan itu betul-betul suatu kesuksesan. Nah, bagaimana dengan mempraktekannya di bisnis? Di bisnis ya, visi harus jelas ya.
eh, salah satu yang sangat hebat ya, nggak ngomong tentang bisnis, negara. Ketika saya ke sana, saya kuliah saya harus di sana selama 1 bulan ya. Saya membaca bukunya Xi Jinping gitu ya. Dia nulis 4 buku tebel-tebel gitu ya. Dan dia mengatakan visinya kita ini loh, visinya kita ini loh. Dan dia menekankan di situ. Indonesia namanya masuk. Indonesia dia mengatakan bahwa kita harus membina hubungan yang baik dengan Indonesia. Jadi di seluruh Southeast Asia itu mohon maaf, nama-nama negara lain tidak disebut, namanya Indonesia disebut gitu ya. Saya baca pidatonya. Dan dengan itu dia menyebarkan kepada yang lain. Ini loh, visi kita mau ke sini. Visi kita mau ke sini. Sehingga semua yang lain tahu. Nah, kalau kita ngomong tentang leaders dalam bisnis, maka tentu tidak komplit ya. Kalau tidak ngomong tentang Steve Jobs, yang sudah meninggal 14 tahun yang lalu, ya, dan sampai hari ini namanya masih berkobar, perusahaannya masih menjadi perusahaan yang paling kaya di dunia, dengan cash, dengan uang kontan yang sangat besar gitu ya. Visinya dia nih, produk yang mereka belum tahu mereka butuhkan. Jadi dia tidak survei, dia tidak tanya sama para customer. Dia cek apa barang yang kira-kira sudah ada dan dia bertanya apa yang mereka akan butuhkan kelak. Ya. Inilah sumber dari karyanya dia, kayak Apple ya, Apple perusahaan Apple, Pixar ya, dan lain-lain. Kalau Cook penggantinya dia, visinya adalah yuk kita ekspansi produk yang sudah ada. Strateginya apa? Inovasi marketing. Kalau Cook karena visinya itu, caranya adalah operation excellence dan efisiensi. Jadi Cook betul-betul merubah kekuatan dari Apple ya. Dari ke sana ke sini gitu ya. Dan kemudian budaya yang diciptakan adalah perfeksionis dan semua orang harus patuh ya, kepada Steve Jobs. Karena dia sudah ngomong sama orang-orang. Dan dia melihat bahwa orang-orang semua manajer, direktur yang dia ajak omong ya, kok gitu-gitu aja ya. Jadi akhirnya dia ngomong, udah kamu enggak usah ikut saya aja gitu ya. Kalau ini enggak ya, dia bilang, ayo kamu share pendapatmu kayak apa ya. Dan kamu cek apa yang dialami oleh para customer. Jadi berbeda sekali teman-teman ya. Job seperti itu, Cook seperti itu. Enggak apa-apa ya, berbeda enggak apa-apa. Nanti kalau Anda jadi pemimpin, Anda akan membawa anunya Anda sendiri, aromanya Anda sendiri ya, auranya Anda sendiri. Dan harus cocok ya antara visi dengan strategi dan budaya yang Anda ciptakan. Namun bagaimana dengan hasilnya? 10 tahun setelah ditinggal oleh Steve Jobs, ya, dari 100 miliar US dollar, Cook membuat itu menjadi 3,5 kali lipat. Untuk penjualan iPhone dari 44 dibuat hampir 5 kali lipat. Kemudian untuk yang non-iPhone, ya 3 kali lipat. Ya. Jadi profit bersihnya dari 23 miliar menjadi 86 miliar. Ya teman-teman ya. Jadi setelah 10 tahun sejak dipegang oleh Cook, Apple menjadi jauh lebih sukses lagi. Gitu ya. Jadi apa rahasianya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, di bawah Steve Jobs, dia mencapai ini, dipegang sama Cook, langsung meningkatnya berlipat-lipat kali. Ya. Jadi apa yang terjadi, kita punya satu lagi contoh ya. Omong-omong, ini adalah the big five ya. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ya. Jadi kalau sampai kerja di situ, wah sudah mantep. Ya. Nah sama, ini adalah Microsoft. Di bawah Ballmer, ya Steve Ballmer, Microsoft harus mendominasi, gitu ya, meneruskan visinya Bill Gates. Kalau Satya Nadella, Microsoft dia jadikan sebagai bagian hidup komunitas profesional. Ini kalau Anda lihat, ini dominasi ya, kayak ini. Ini menurut saya sangat kreatif, ya, sangat baru. Ya. Dia berpikir bagaimana Microsoft menjadi bagian gitu. Bagian hidup dari orang-orang profesional. Kemudian strateginya push Windows Office, push cloud, ini adalah jasanya Steve Ballmer yang paling besar ya.
Dan kemudian budayanya adalah dia bilang brand yang sudah besar, yang sudah pernah terbukti sukses, kita ambil. Kemudian kita harus push. Nah, itu adalah strateginya dia. Kalau Nadella bilang apa? Strateginya karena ini adalah visinya, dia mau akuisisi produk yang komunitas. Jadi produk-produk yang berhubungan dengan banyak orang, dia akuisisi. Kemudian dia push cloud. Dan satu lagi yang mengerikan adalah AI, ya tentu saja. Hari ini Microsoft mungkin adalah untuk perusahaan AI ya, mungkin adalah perusahaan yang paling top gitu ya di seluruh dunia. Mungkin Anda belajar tentang Sapphire, ya, tentang macam-macam ya, yang lain. Saya sudah nggak keburu ngikutin lagi gitu. Nah ini dia masuk ke komunitas, LinkedIn dia beli dengan harga sangat mahal, ya GitHub juga. Kemudian budayanya apa? Budayanya adalah humble ya, humility, empati dan full customer. Jadi teman-teman, ketika Anda menjadi pemimpin, maka Anda melihat apa yang Anda bisa lakukan. Nah apa yang terjadi, begitu dipegang oleh Satya Nadella, maka harga saham Microsoft menjadi 4 kali lipat. Ya, menjadi 4 kali lipat. Jadi dipegang Nadella yang sangat peduli pada orang, ya menjadi 4 kali lipat. Cook yang sangat peduli pada orang ketika take over dari Apple, Apple menjadi 4 kali lipat juga. Jadi kekuatan seorang leader, kalau kita membangun dari kekuatan diri kita sendiri, itu bagusnya. Tapi kalau kita sampai bisa mengeluarkan kekuatan anak buah kita, wah jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Dan senjatanya apa? Komunikasi. Komunikasi. Dan satu lagi apa? Humility gitu ya, kerendahan hati gitu. Nah ini adalah zamannya Satya Nadella ya, sementara zamannya Steve Ballmer jauh di bawahnya. Nah, jadi apa yang sama teman-teman dari semua great leader itu ternyata ini ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Serius. Nomor 1 kita sendiri. Kita sendiri harus belajar sebanyak mungkin. Jadi kita mesti terus belajar gitu ya. Mindfulness itu munculnya di sini gitu ya, munculnya. Nah ini adalah kalau di kepala kita itu ini conscious mind, ini subconscious mind ya menurut para peneliti. Ya. Ini kalau yang kita conscious ini kita menangkap yang mudah dimengerti. Kalau subconscious menangkap yang sulit dimengerti, ya, yang sulit dimengerti dan hanya bisa terjadi setelah kita berpikir cukup lama. Ya. Zaman ini teman-teman banyak yang di situ. Ya. Karena apa? Distraction. Ya. Banyak kita menghabiskan waktu ngomong yang ada di permukaan. Ya. Tetapi ilmu sesungguhnya bukan di situ, ilmu sesungguhnya di sini. Ya. Dan ini perlu apa? Perlu waktu. Ya. Perlu mindfulness, betul-betul mindfulness. Hari ini saya ngajar di berbagai universitas ya. Dan kalau saya mengajar anak-anak S1 semester 1, 2, 3 gitu. Mohon maaf untuk teman-teman yang ada di kelas itu. Anda tahu? Jawabannya sama. Kalau ada pertanyaan, jawabannya sama. Nanti kalau anak-anak itu mulai naik ke semester 7, 8 baru ya. Jawabannya berbeda-beda. Kalau sudah ngajar S2, wah sangat menyenangkan. Ya. Tapi kalau baru-baru, semester 1, 2, 3, sama semua. Jadi apa teman-teman artinya? Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendalam teman-teman, ya kita mirip. Anda lihat gak buku-buku yang terjual? Mirip. Ya. Kok serem ini? Oh, apa? Ya, lain. Oke, gak apa-apa. Jadi teman-teman, tugas kita yang pertama itu adalah betul-betul mempelajari apa yang ingin kita pelajari sampai dalam. Anda lihat, serius ya, Anda lihat. Banyak sekali orang yang apa? Ngomongnya sama. Kata yang digunakan sama. Kalimat yang digunakan sama.
menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang sama. Ya. Tingkah lakunya sama, pandang sama. Karena apa? Karena belum menghabiskan waktu untuk mendalam. Tugas kita, ya, tantangan kita di kemudian hari itu membuat diri kita sehebat mungkin. Kalau Anda tidak, kalau Anda bekerja di rumah, kalau Anda kumpul dengan anak-anak, tugas Anda yang paling nomor satu itu adalah membuat anak Anda terus kepingin menjadi sehebat mungkin, terus menjadi sedahsyat mungkin. Nah, kalau enggak untuk apa? Ya, waktunya kemana? Waktunya ke nonton WA, TikTok, apa segala macam. Itu fun lah, itu oke lah. Tetapi itu tidak membuat kita mengembangkan kekuatan kita yang ada di dalam sini. Betul-betul menurut saya tidak ada satu hal pun yang manusia tidak bisa capai. Tidak ada. Ya. Bayangkan di China itu 850 juta orang ya, yang naik dari garis kemiskinan. Kalau kita pergi ke China tahun 30 tahun yang lalu ya, semua naik sepeda, semua bajunya sama gitu ya. Semua bajunya biru atau hitam gitu ya. Hari ini, kalau Anda ke sana, stasiun kereta api itu kayak mall. Kayak mall. Subway itu bersih. Jam 10 malam, bersih, sepi. Ibu-ibu sendirian dorong bayinya gitu ya. Licik bunyi. Kalau Anda pergi ke subway-nya Washington DC atau New York, takut. Anda jalan sedikit ada orang di sana sini muntah atau apa. Di China. Terus kita punya WUS ya, kita punya kereta api yang sangat bagus. Jakarta Bandung. Katanya mau diterusin sampai Surabaya. Di China satu stasiun itu WUS-nya itu kayak ikan asin gitu ya. Banyak gitu. Nah sekarang gara-gara menteri kita Budi Karya Sumadi ya, maka masuk bisnya China. Jadi luar biasa ya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya tanya kepada guru saya ya. Guru saya adalah Profesor Jiang. Dia adalah satu dari 9 maha guru ya, di China yang ditunjuk oleh pemerintah untuk untuk melestarikan Chinese medicine. Apa yang terjadi? Apa sebabnya? Dan dia bilang, Steve, tidak ada rahasia. Dia bilang, rahasianya Steve, itu adalah bahwa orang-orang yang bekerja ini betul-betul kepengen menyumbangkan segala-galanya. Mereka kepengen menggunakan waktunya untuk mendahsyatkan dirinya sebanyak mungkin. Tidak ada rahasia, dia bilang. Tidak ada rahasia. Profesor Jiang, guru saya sudah nulis 126 buku. Saya tanya, Prof, bagaimana caranya kamu ya? Dalam umur 70 itu sampai 126 buku yang tebel-tebel. Dia bilang tidak ada rahasia, Steve. Apa yang kamu lakukan dengan waktumu? Jadi teman-teman, tidak cukup hanya untuk mengerti apa yang dimengerti oleh orang lain. Tidak cukup itu. Tapi kita harus mengerti apa yang kita ingin mengerti sedalam mungkin. Saya ingat pada waktu saya kuliah ya, papa saya bilang, Steve, papa cuma punya uang untuk kamu kuliah 1 tahun, karena mahal sekali. Jadi saya mati-matian gitu ya. Saya habis, waktu saya itu habis hanya untuk belajar. Jadi rapor saya itu merah semua. Tapi selesai banyak. Hari ini teman-teman, yang saya pelajari dengan mahal itu gratis. YouTube ya, di di mana-mana, di Google gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada yang macam-macam yang lain. Oke, teman-teman. Jadi apa yang sama ya, kita mendahsyatkan diri ya, lewat belajar dan kita mulai berpikir bagaimana kita memperbaiki hidup ini. Setelah kita pergi ya, bagaimana caranya supaya ketika kita pergi hidup menjadi lebih baik. Dan kemudian kita belajar mendahsyatkan orang lain. Ya. Ini awalnya orang-orang selalu mulai dengan ini yang muda-muda. Mohon maaf untuk teman-teman yang merasa muda. Ya, biasanya ini. Nah, kita harus bawa ke sini gitu ya. Kita harus belajar apa? Humble, rendah hati. Ya. Kita harus belajar rendah hati. Kita hebat hari ini belum tentu besok hebat. Jadi belajar tentang pemimpin lain, belajar dari pemimpin lain. Kesempatan hari ini untuk ngumpul itu bagus banget ya, saling ketemu gitu ya, untuk belajar. Ini not so great leader ya, karena Anda tahu nggak apa yang tidak Anda ketahui?
Nggak tahu, wong nggak diketahui gitu kan ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, bagaimana kita bisa tanya? Namun tadi waktu saya diantar sini saya tanya sama teman-teman yang mengantar saya gitu ya, Lady sama Wirya. Ada nggak yang kamu sesali? Ada, walaupun masih muda ada. Nanti saya bilang ketika umur meningkat makin banyak yang kita sesali. Kenapa? Karena kita makin tahu, aduh seandainya saya tahu. Aduh saya kok tidak dikasih tahu. Aduh saya kok tidak dikasih tahu. Nah orang-orang yang penuh, ya yang ilmunya sudah penuh, dia akan bilang 4 itu adalah itu. Gitu ya. Jadi di luar itu tidak benar, tapi orang-orang yang kosong ya, dia bisa terima ya. Bahwa 4 itu bukan cuma 3 plus 1 dan 1 plus 3, buahnya yang lain. Dan buahnya orang-orang baik di sekeliling kita yang mau ngajar. Teman-teman. Oke, jadi aku memahami yang itu ya kalau ini memahami yang ini ya teman-teman ya. Ini tidak begitu relevan ya, ini saya saya tutup aja ya. Jadi kita mendahsyatkan diri teman-teman, jangan buang waktu, jangan nonton sinetron bahwa mertuanya ngelempar piring ke menantunya itu untuk apa kita lihat gitu ya. Udah biar piring apa, merek apa udah enggak usah dilihat, gunakan waktu. Betul-betul gunakan waktu untuk mendahsyatkan diri Anda, untuk membuat diri Anda menjadi jauh lebih bagus ya. Banyak ilmu di sana, gunakan. Kalau Anda sering nyetir jauh-jauh hari, pakai waktu itu untuk apa? Bukan untuk mendengarkan musik, itu kan sudah Anda dengarkan. Dengar kuliah teman-teman, kuliah gratis, di YouTube itu gratis. Gunakan waktu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Steve atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Pak. Oke, saya buka kesempatan untuk para hadirin yang mau langsung bertanya kepada Pak Steve. Bisa langsung mengangkat tangannya. Ada syaratnya ya. Apa itu Pak? Tidak boleh sulit-sulit. Oke. Ya. Nah ini jadi reminder nih buat para hadirin ya. Boleh, kapan lagi ya Pak Steve ya kita bisa belajar mengenai dunia bisnis. Nah, mungkin sekarang ada para hadirin yang sedang merintis bisnis atau ada yang memulai bisnis atau ada yang merasa kesulitan mengenai bisnis yang sedang dia kelola. Jadi boleh nih saatnya untuk konsultasi ya Pak Steve ya, betul ya. Jadi kita buka kesempatan untuk hanya beberapa pertanyaan saja ya, mungkin sekitar 2 Kak William. Iya boleh teman-teman bagi yang, sudah ada 1 langsung. Di paling belakang silakan. Boleh berdiri, memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih, nama saya Susan dari Surabaya. Pak Steve, pertanyaannya itu adalah, ada tips nggak bagaimana sebagai leader kita bisa encourage bawahan gitu ya, apalagi khususnya generasi sekarang nih kayak Gen Z gitu, untuk bisa melatih subconscious mind-nya mereka gitu. Kayak lebih motivated, lebih pengen belajar dan lebih tidak seperti kayak phone speeding gitu loh. Thank you. Bagus. Nah ini termasuk yang sulit tadi itu. Ya. Jadi anak-anak muda, termasuk kalian-kalian semua. Saya lihat di sini kok rata-rata umur 17 gitu ya. Anak-anak muda itu sangat percaya bahwa apa yang mereka mengerti itu sudah yang paling penting. Ya. Kita semua seperti itu. Karena itulah kita menghabiskan waktu untuk mempelajari itu. Karena kita menganggap itu paling penting. Yang tidak penting kita tidak pelajari. Jadi ketika orang lain mau ngajarin, terutama untuk orang tua, mereka tidak begitu menghargai. Ya, untuk orang tua. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Biasanya mereka merasa bahwa orang tua tidak pernah mendengarkan mereka. Jadi langkah pertama itu sebetulnya adalah bahwa orang tua harus meyakinkan mereka gitu, bahwa saya mendengarkan kamu. Nah kadang-kadang sebagai orang tua ketika kita ngomong sama anak-anak kita, karena kita sudah pernah melewati masanya mereka muda ya, kita merasa saya sudah tahu, saya tahu semua yang kamu lakukan lah. Saya tahu apa yang kamu lakukan ketika kamu pacaran, ketika kamu sendirian, whatever it is. Dan kita tidak tertarik mendengarkan penderitaan mereka yang bagi kita tidak ada apa-apanya. Ketidakinginan untuk mendengar ini loh, ya. Ketidakinginan untuk duduk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu sebetulnya yang membuat mereka juga, orang ini tidak ngerti tentang saya. Jadi anak-anak kita lebih suka ngomong sama orang lain yang bukan orang tua. Karena orang tua, tingkah laku kita itu sudah menunjukkan, ya kayak gitu kok dipikiri sih.
aduh, ya, jadi kalimat kita apa segala macam. Tapi kalau kita betul-betul mendengar, coba ceritain, mama mau dengar. Betul-betul mama mau dengar. Apa yang terjadi? Kita bisa mendengar. Dan kita mikir, wow, ternyata jadi harus ada ketulusan dalam diri kita untuk spend waktu mendengarkan sungguh-sungguh. Nah, gitu. Pertama itu dulu. Dan ketika dia merasa didengar, dia baru ngomong. Gitu ya. Nah, ketika dia ngomong, ketika dia tanya, baru. Dia baru. Orang-orang tua di sini pasti bisa mengerti apa yang saya katakan. Jadi dengar sungguh-sungguh, ya sampai dia percaya bahwa kita memang tulus mau dengar, bukan karena kita mau menasihati, kemudian baru kita bisa menasihati. Oke, semoga terjawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Dan kita buka lagi kesempatan untuk pertanyaan kedua. Boleh langsung? Oke, Oke, di sudah sisi ada sebelah sebelah kiri, kanan, kanan panggung ya, kanan maksudnya panggung. Kak William ya. Iya. Silakan tim panitia. Saya Frederico dari Boleh berdiri ya. Surabaya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara memulai bisnis karena saya kuliah di bidang pariwisata dan ingin membuka kayak toko spiritual gitu, kayak yang jual rupang atau jual dupa dan sejenisnya itu apa yang mesti dimulai? Wah, itu lebih sulit lagi. Ada buku ya yang sangat terkenal, katanya semua orang yang sukses kuncinya cuma 2. Semua, tidak ada perkecualian. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah passion. Betul-betul suka mendalami hal itu. Jadi kalau Anda kepengen jual rupang, ya terus kemudian ayah Anda minta Anda jual AC, mungkin Anda akan gagal jual AC. Mungkin Anda pakai sendiri AC-nya. Tapi kalau Anda jual rupang, yang kedua apa? Lebih penting lagi. Yaitu apa? Walaupun gagal, Anda terus bangun. Jadi passion sama ketekunan, ketulusan. Nah, jadi kenapa ketulusan? Karena tidak ada sukses yang gampang. Tidak mungkin ada sukses yang gampang. Jadi Anda akan guling, akan gelundung atau apa segala macam ya. Dan Anda akan, pertama Anda yakin sekali bahwa apa yang Anda kuasai itu sudah benar. Dan kemudian tidak ada tamu yang datang. Ketika Anda yakin bahwa tempat itu yang paling bagus karena murah dan lain-lain. Tidak ada tamu yang datang. Dan Anda belajar. Tapi karena Anda sangat tekun dan Anda passion dengan itu, maka Anda akan berhasil. Bayar, tidak langsung kaya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk mengurangi kerugian Anda, sebab di Indonesia sini saya dengar statistiknya agak menakutkan gitu ya. Yaitu untuk bisnis baru 80% itu tutup dalam 4 tahun pertama. Ya, 4 tahun pertama. Nah itu Anda perlu tanya sebanyak mungkin. Jangan kesusu. Ya. Jangan kesusu ditawari tempat langsung ini, karena tempat ini murah langsung tanya. Nah, anak-anak muda masalahnya itu tanya siapa gitu ya, tanya sesama temennya aja. Teman-temannya juga bondonya juga bondo nekat, apalagi Surabaya itu. Wis, pokoknya kalau kamu mau pasti berhasil. Ini tak doano itu, aku tak pergi ke semua vihara di Surabaya. Tak doano. Tetap tidak berhasil, salah milih gitu ya. Jadi Anda harus bertanya pada orang-orang lain yang lebih mengerti. Pergi ke toko rupang, pergi ke segala macam kayak gitu. Itu termasuk bagian dari perjuangan Anda. Dan good luck ya, good luck. Oke, kita tunggu ya. Ini kemungkinan akan ada cerita di story berikutnya Pak Steve ya. Mau membuka bisnis setelah seminar Pak Steve Sujatmiko. Oke, mungkin karena waktunya masih ada, kita buka satu kesempatan lagi. Oke, Ada boleh yang dibantu menggunakan topi. di sebelah kanan belakang. Ya, bisa dibantu panitia. Selamat siang Pak Steve, nama saya Pak Peter. Saya tertarik dengan kuliah Anda yang saat ini tentang kedokteran. Kalau boleh tahu apakah yang Anda kuliah ini berhubungan dengan akupuntur? Nah kalau umpama berhubungan dengan akupuntur, maka saya mau tanya, kita melakukan akupuntur itu yang baik dan benar dalam 1 bulan berapa kali, dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan sesuai dengan ilmu yang Anda
pelajari kesehatan mata, kesehatan supaya kita tidak stroke dan bebas dari diabetes, kolesterol. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, kesempatan bagi saya untuk jualan. Gitu. Enggak Pak, jadi tapi pertanyaannya bagus ya, pertanyaan Pak Peter ya teman-teman, yaitu itu bagus banget. Jangan sampai kita mengobati diri kita setelah sakit. Ya. Jadi di Chinese medicine kita dikatakan bahwa tubuh kita cukup untuk sehat, ya, untuk sehat terus. Tapi pertanyaannya, banyak jinsei ya, teman saya ya, di Jakarta itu tanya, kamu tanyalah sama dirimu sendiri, kamu betul-betul mau sembuh enggak? Dan pasiennya ngomong, kenapa jinsei ditanya ini? Karena kamu datang, tapi kalau kita kasih tahu, kamu enggak lakukan. Kamu enggak boleh makan ini, kamu tetap lakukan. Oh itu tuh istri saya, atau itu suami saya gitu ya. Jadi mereka menyalahkan orang lain. Tapi kenyataannya adalah bahwa tubuh kita ini cukup bagus. Jadi jauh teman-teman, lebih murah untuk mempertahankan ya tubuh yang sehat, untuk terus sehat daripada mengobati. Dan caranya gimana? Saya setuju Anda pergi ke Chinese medicine terapi ya. Jadi bukan pijit-pijit yang enak, yang orangnya cekikian atau apa gitu, bukan. Tapi yang terapi gitu ya. Terapi, jadi badan kita itu chi-nya itu lancar ya. Jadi kita tidak usah harus sakit lebih dulu. Kalau di terapi Chinese medicine itu kan nyaman ya, setelah itu pulang selesai. 1 bulan, tidak usah harus ditusuk, jadi pakai acupressure, bukan akupuntur ya. Acupressure itu lebih enak dari kepala sampai kaki gitu ya. Nah kalau Anda masih punya orang tua ya, dan semoga umurnya panjang, itu Anda pijit ya kakinya, jempolnya, itu memperpanjang umurnya, ya, membuat dia sehat. Good question. Oke, pertanyaan tersebut sekaligus menutup sesi kita bersama dengan Bapak Steve Sujatmiko. Iya, Terima kasih. tidak terasa ya, sesi kedua bersama Pak Steve sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Steve Sujatmiko atas pemaparan materinya yang luar biasa terkait penerapan mindful leadership